Namanya siapa? Desi, Dari desa? Labanyarit. Labanyarit. Tahu program Desa Sarjana dari mana? Waktu debat calon bupati. Nama saya Maida Ubang, Dari desa? Wong Adil. Tahu Desa Sarjana, program Desa Sarjana dari sejak kapan ya? Sejak Bapak Bupatinya menyampaikan visi misi di desa saya, Wong Adil. Oke, namanya siapa? Daniel Sudin, Dari desa? Desa Dumah. Satu pertanyaan, tahu program Desa Sarjana dari kapan? Untuk Desa Sarjana, saya mengetahuinya itu dari ketika bapaknya menyampaikan visi dan misinya waktu kampanye di desa saya. Ada yang dari luar Kalimantan Utara kuliahnya. Soalnya di Kaltim dia ini kuliah di mana? Jogja. Oh, Jogja. Jurusan apa sekarang? Keperawatan S1. Satu, sudah semester berapa? Sudah selesai, mau ngambil profesi. Ambil profesi? Iya. Ya. Untuk desa mana tuh? Labanyarit. Semangat ya. Labanyarit. Apa masalah di sana sehingga kau dulu mengambil keputusan jadi perawat? Kekurangannya itu adalah bagian pendidikan dan kesehatannya sangat tertinggal. Sangat tertinggal. Kamu mau bekerja sosial untuk membangun kesehatan masyarakat di sana? Betul. Kamu terpanggil untuk sekolah karena masalah itu? Iya. Ya. Tujuanmu setelah kau sekolah, kau mau kembali bertahan di sana atau mau kembali ke daerah? Mau kembali ke daerah. Mau kembali ke daerah ya. Siap bangun RT bersih? Siap. Siap ya. Oke, gitu ya. Ya, sih. Ada yang dari luar lagi? Dari mana? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Dari desa mana? Sungai Barang. Oh, Sungai Barang. Banyak teman-teman dari Sungai Barang yang kuliah di sana. Lumayan banyak. Namanya. Kamu ambil jurusan apa? Kehutanan, Pak. Oh, Kehutanan. Mau jaga hutan? Iya, Pak. Hah? Jaga hutan. Kamu rela nggak hutanmu dirusak? Tidak, Pak. Tidak. Iya. Nah, terus kamu yakin dengan ilmumu itu kau bisa hidup nanti? Yakin, Pak. Yakin. Ya kamu punya hutan, tapi kalau tidak ada sarjana hutannya gimana bisa mengelola hutan kan? Iya, Pak. Betul ya? Nah, itu yang benar. Ya. Sudah punya pacar? Belum, Pak. Hah? Tantangannya yang terberat selain kuliah? Tantangannya itu dari pergaulan. Pergaulan. Apa itu pergaulan? Contohnya seperti dari lingkungan Ya, teman. ya, lingkungan teman-teman kan bisa narkoba, apalagi pergaulan bebas. Ya. Pergi kuliah sendiri, pulang bawa teman kuliah. Ya kalau selesai bagus, tapi kalau tidak selesai jadi masalah. Ya, jadi tujuan utamamu kuliah. Jadi selesaikan tujuan utamanya. Saya ingin semua peserta paham dengan baik program Desa Sarjana ini dan kalian berusaha berjuang untuk mendapatkan kesempatan ini. Kalau nanti dalam kesempatan ini kalian terpilih mendapatkan kesempatan ini, maka kita harapkan kalian mempertanggungjawabkan kesempatan ini dengan baik. Kalau belum dapat kesempatan, ada pasti peluang tahun depan. Saya buat contoh, Desa Paking, Desa Harapan Maju dan sekitarnya adalah sebuah potensi yang akan kita bangun PLTA. PLTA itu akan dibangun beberapa tahun ke depan. Maka akan dimulai pembangunan dam. Setelah dam dibangun, dibangunlah pembangkit listrik di sana. Setelah itu akan beroperasilah energi itu dan akan tumbuh industri di sana. Kita ingin di Harapan Maju, kita ingin di Paking dipersiapkan putra-putri terbaiknya di
diarahkan kepada disiplin ilmu yang dibutuhkan pada potensi yang ada di Desa Harapan Maju itu. Salah satu potensi terbaik ke depan adalah industri atau pembangkit tenaga PLTA itu. Artinya kalian dipersiapkan disiplin keilmuan kalian, termasuk keahlian kalian, agar kalian kembali untuk membangun desa saudara dan saudari. Karena di sanalah jaminan peluang masa depanmu yang terbaik pada saat ini. Jangan sampai nanti adik-adik pada saat dimulainya aktivitas pembangunan tenaga listrik di sana, kelak generasi yang ada di Harapan Maju dan di sekitarnya hanya menjadi penonton. Karena tidak ada disiplin keilmuan yang telah kita persiapkan bersama untuk mengantisipasi peluang lapangan pekerjaan itu. Jadi pilihan kuliah sekarang lewat program Desa Sarjana harus benar-benar paham peta persoalan dan potensi yang ada di desa. Kenapa? Karena kalian dikembalikan, diharapkan berada di desa itu, karena di desa itu ada sumber jaminan kehidupan ke depan. Sekarang kamu apa? Sarjana apa? Kuliah di mana? Poltek Malinau. Disiplin ilmumu apa? Manajemen informatika. Ya, silakan duduk. Dengan keilmuan yang kau miliki sekarang ini, nanti akan selesai. Yakin nggak kamu bisa hidup dengan ilmu yang kau dapat? Saya tantang kamu seandainya. Kamu sekarang kuliah nih. Kamu tahu kamu akan menjadi sarjana informatika komputer kan? Yakin nggak dengan ilmu yang kamu miliki kamu bisa menjamin bahwa kamu bisa hidup dari disiplin ilmu yang kau miliki? Yakin? Di mana kau mau bekerja nanti? Koinfo itu di mana? Lantai 2. Berarti mau jadi pegawai negeri? Tidak semua kalian yang akan lulus ini dapat kesempatan jadi pegawai negeri. Jadi jangan mindsetnya adik-adikku, mohon maaf ya, kalian mau jadi sarjana berpikir jadi pegawai negeri lagi. Tidak salah, boleh, itu baik. Tapi kalian akan berkompetisi keras untuk mendapatkan peluang menjadi pegawai negeri. Peluang untuk menjadi honorer juga ya, semakin berat. Tapi dengan keilmuan yang kau miliki, kau harus berpikir bahwa ilmu yang kau pakai bisa kau ciptakan menjadi kekuatan bagi peluang dirimu melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Tapi ingat, kesarjanamu tidak cukup, tapi betul-betul harus kau mampu bertanggung jawab dengan kesarjanaan yang kau miliki. Karena saat ini kalau kamu tidak punya skill yang baik, kamu akan tergilas. Pendidikan diperlukan. S1, S2 sangat baik. Semakin tinggi pendidikan itu semakin baik. Tapi keahlianmu pada bidang itu jauh lebih baik. Karena saat ini dunia sedang membutuhkan setiap orang yang memiliki keterampilan dan skill. Tidak cukup gelar sarjana. Oh, gelar sarjana berarti kamu dapat jaminan bisa denda. Tapi skill dan keterampilan bisa menjamin kamu semakin lebih sempurna, apalagi kalau kamu sudah punya gelar pendidikan yang lebih baik. Nah, program Desa Sarjana ini saya harapkan jangan salah pendapat bahwa program Desa Sarjana ini seperti program beasiswa berprestasi dan tidak mampu ya. Sekali lagi, setiap anak-anakku yang ingin dapat program Desa Sarjana ini lebih banyak berkomunikasi nanti kepada pemerintah desa dan bicara di tengah-tengah masyarakat potensi apa yang terbaik yang ada di desa itu.
Saya sudah katakan dengan pemerintah, jangan nanti salah diagnosa. Misalnya di Desa Padah. Di Desa Padah itu kita tahu persoalan apa yang ada di sana. Terus kita didik ya, anak-anak kita lewat program Desa Sarjana yang nggak nyambung dengan potensi yang ada di desa itu. Jadi sarjana kembali ke desa tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Karena potensi persoalan di desa itu ya, bukan yang dibutuhkan. Disiplin keilmuannya tidak cocok. Ya. Misalnya Desa Padah, nanti ambil ke lautan. Padah punya laut enggak? Enggak punya. Malinau kan enggak punya laut. Yang punya sungai. Ya bagaimana kita mau masukkan mereka ke dalam program Desa Sarjana Disiplin Ilmu Kelautan sementara potensi di sana tidak ada. Tapi kalau diarahkan kepada kehutanan masuk akal karena kita punya hutan. Kalau pariwisata masih bisa karena kita punya pariwisata, potensi yang luar biasa di sana. Kalau kita arahkan ke pendidikan, iya kita belum punya guru di sana. Minimal nanti bisa mengajar anak-anak di sana. Anda tidak menjadi honorer, Anda tidak menjadi guru, buka privat di sana. Buka kursus di sana, ajar anak-anak di sana. Dengan ilmu dan disiplin keilmuanmu, kamu bisa hidup. Ya, karena kamu punya ya, keilmuan yang bisa kau terapkan dan bisa kau jadikan pendapatan bagi dirimu di desa nanti. Jadi saya berharap yang masuk ya, yang masuk dalam program Desa Sarjana ini punya pandangan yang sama untuk mendapatkan program ini. Karena program ini mendukung program pemerintah untuk membangun desa itu ke depan. Jadi tidak semua disiplin ilmu dari desamu. Oh, kenapa desa saya? Nanti ada pertanyaan sebelum nanti Anda ini. Kenapa kok desa saya ya, hanya dipilih disiplin ilmu-ilmu ini? Ya karena sudah ada pemetaan. Tapi kalau Desa Sarjana ini adalah potensi-potensi yang ada di setiap desa itu dipetakan bersama, didiagnosa dan diputuskan ini program yang cocok melalui program Desa Sarjana di setiap desa adik-adik. Pada saat nanti mengikuti seleksi tahapan-tahapan proses ini. Siapkan diri dengan baik. Ada proses-proses yang kalian ikuti. Dan sekali lagi saya katakan, program yang kalian ikuti ini adalah program yang telah menjadi komitmen bagi pemerintah Kabupaten Malinau di bawah kepimpinan saya dan Pak Jakarya untuk memenuhinya, mewujudkannya selama masa kepimpinan kami diberikan oleh masyarakat sejak kami dilantik dan berakhir tahun 2024. Kalau tidak pas program Desa Sarjana ini bagi dirimu, jangan dipaksa. Tapi kalau pas, siapkan diri dengan baik, optimalkan dirimu, yakin dengan kemampuanmu, jelaskan nanti kepada tim seleksi. Berargumentasi kalau perlu. Oh, kamu layak untuk mendapat kesempatan untuk dapat program Desa Sarjana ini. Siap? Oh, jangan loyo. Siap? Siap? Karena program Desa Sarjana ini program pertama saya ini, adik. Ini program pertama saya dari 5 program lah ya. Desa Sarjana Milenial Mandiri ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Karena program ini lahir dari dukungan, kali lagi. Lahir dari dukungan masyarakat Malinau. Yang telah berjuang membantu agar program ini bisa terwujud. Agar program ini bisa terwujud bagi masyarakat Kabupaten Malinau dari sumber daya manusianya. Jadi nanti kalian diikat dengan ya, komitmen dan tanggung jawab kalau kalian dinyatakan lulus. Ya. Dan saya ingin tuntas ini program Desa Sarjana ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan sumber daya manusia di Kabupaten Malinau ke depan. Ya.
yang mampu menjawab tantangan dan persoalan yang akan dihadapi melalui kompetisi yang kalian akan hadapi pada saat yang akan datang. Suatu saat desamu akan berhasil, desamu akan maju. Karena kenapa? Karena kalian putra terbaik yang datang dari desa itu sudah tahu bahwa kalianlah pelaku pembangunan itu, ya kalianlah penikmat pembangunan itu, dan kalian yang bisa menggerakkan potensi terbaik yang ada di desa itu.